ilmu yang lebih dalam bisa mentakwilkan tadi hanya segelintir orang. Maka kalau seandainya ada pengajian yang lebih dalam, menceritakan apa itu jiwa, apa itu hawa nafsu, apa itu syahwat, apa itu qalb, apa itu yang ada di dalam diri yang bukan di luar. Nah, itu berarti pengetahuan yang dalam. Kenapa saya diarahkan oleh Allah ke sana? Saya mohon sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya ajarkan? Berarti dikasih izin sama Allah dan ibu pun mendapat izin untuk mendengarkannya begitu. Kalau ilmu-ilmu yang dalam itu nggak bisa Bu pakai akal, nggak nyampe, harus pakai qalb. Dan saya pun bukan berarti udah ahli, nggak Bu, sedang belajar ya begitu. Kita lanjut aja hadisnya ya Bu ya. Nah, ini berarti ke materi dari luarnya. Nah, jadi ilmu itu ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. Ilmu zahirnya kelihatan nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungannya apa? Pentingkah ilmu zahir dan ilmu batin? Nah, gitu sekarang. Bukan ilmu batin doang yang penting, Bu. Ilmu zahirnya pun penting. Kita harus tahu hadisnya mana, harus tahu Al-Qur'annya mana. Tapi itu zahir, Bu, ilmu zahir. Batinnya apa? Apa yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang hadis ini berbentuk ilmu zahir. Ya, nanti kita jelaskan ilmu batinnya seperti apa. Ini dari siapa, Bu? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Huzaifah. Nah, dari Huzaifah sebetulnya, Bu. An Abi Abdillah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari Al-Ma'rufi sahibi sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anhu. Ini dari Abu Huzaifah, Bu. Siapa itu beliau? Beliau ini sahabat Rasulullah dan beliau adalah ketika masuk Islam itu bersama ayahnya. Jadi sepasang bapak sama anak. Yang Huzaifah Al-Yamani, orang Yaman berarti ya, Al-Ansari. Al-Yamani Al-Ansari Al-Ma'rufi sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sahabat intel Rasulullah jarang diketahui oleh orang. Jadi Bu, yang punya intel itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman dulu pun udah ada. Kalau sekarang intelnya presiden apa namanya, Bu? BIN ya, Badan Intelijen Nasional. Rasulullah pun punya intelijennya dan ini salah satunya. Nah, ketika di perang Uhud, karena dia tidak begitu dikenal, jadi itu intel kan, Bu. Nah, orang tuanya pun nggak begitu dikenal. Nah, ketika perang itu terjadi, Bu, itu orang tuanya dibunuh oleh pasukannya sendiri, pasukan Islam, pasukan Rasulullah, karena mereka nggak kenal, nggak tahu bahwa itu tuh di pihak kita gitu. Nah, itu kemudian ketika Huzaifah bilang itu abi gitu ya, apa namanya, tilka abi, nah, itu abiku gitu, tapi semua namanya gaduh ribut gitu ya. Ini adanya di Sirah Nabawiyah ya Bu ya. Nanti coba cari Al-Huzaifah Al-Yamani, beliau punya orang tua. Nah, orang tuanya itu dibunuh oleh pasukan karena tidak teridentifikasi bahwa dia adalah pasukan kita. Ternyata mungkin ya Bu ya, dulu nggak perang hingar-bingar. Ada juga mungkin apa namanya, ngebunuh sahabat sendiri karena kesalahan. Mungkin bisa aja tadinya mau nubas musuh, teman kita ada di sampingnya yang ketebes teman kita gitu. Terjadi pada zaman Rasulullah. Huzaifah Al-Yamani. Kemudian dia merasa sedih, tapi dia tidak mendendam. Jangan dulu Bu, kalau menebas atau membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, ayatnya ya Bu. Cuma ayatnya berapa gitu nanti dicari. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fatahriru, maka dia harus memerdekakan budak atau membayar dia denda. Bayar dendanya minimal
100 onta. Nah, yang membunuh ini bukan orang kaya. Gimana caranya supaya dia terbebas dari diat, dari denda tadi? Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah al-Yamani? Bunuh lagi? Bunuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi dia tidak. Tapi karena ini kesalahan, maka di dalam Al-Quran dikatakan jangan bunuh, Bu. Kalau sengaja harus dibunuh. Tapi kalaupun dengan sengaja kemudian dia bertobat, kalau sengaja nih ya, ada seseorang membunuh temannya sendiri atau orang mukmin, kemudian dia bertobat, kemudian dia memberikan dia ganti, itu boleh. Berapa? 100 ekor unta berapa, Bu? Satu ekor unta minimal berapa? 50 juta. Kalau 100 ekor 5 miliar. 5 miliar ya, Bu? Ibu uang 5 miliar nggak? Berarti jangan coba-coba untuk. Nah itu, apalagi ini tidak sengaja. Tetapi karena yang membunuhnya orang yang tidak sengaja, maka apa yang dilakukan oleh Hudzaifah al-Yamani, dia mengeluarkan sendiri 100 untanya. Masya Allah. Maafnya Hudzaifah al-Yamani, dia kaya. Dikasihkan ke orang itu yang membunuh supaya dikasihkan ke keluarga ibunya yang terbunuh. Berarti dikasihkan ke ibunya yang jadi janda, dikasihkan ke adik-adiknya, berarti kan itu dia, Bu. Ya, Masya Allah, saya baca kisah ini, ya Allah, itu bisa begitu. Kenapa orang bisa begitu, Bu? Masya Allah, karena jiwanya. Dari sini dituntut biasa gitu ya. Dituntut kalau kita kan? Dituntut gitu. Iya. Tanya, Bu, hati-hati ya. Tidak ada keinginan. Janganlah. Kalau kita mah ya hatinya sudah bersih. Maksudnya untuk hal-hal yang besar begitu. Enggak ya. Udah itu ditanyain Ibu ya. Nanti cari di Sirah Nabawiyah, cari di orang Ibu. Tuh, takutnya saya salah. Tapi yang sepengetahuan saya begitu gitu. Lanjut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahwat. Nih, hujibah itu artinya neraka itu tertutup, atau kalau tertutup itu hujibatin nar. Hujibah itu terhijab, tertutup. Nah, kemudian bihawat dan hal-hal mendorong untuk kesenangan jasad, syahwat ya. Jadi neraka itu dikelilingi dengan keinginan-keinginan syahwat. Wahujatil jannah, dan surga itu dikelilingi bil makari, dengan ketidaknyamanan jasad, badan kita, sesuatu yang menempel pada jasad kita, yang mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan badan kita itu leha-leha, sholat malam pengennya tidur, kalau punya duit pengen banyak, biarin haram juga dilabrak, diembat. Kita punya duit nih, minjemin ke orang, nanti lebihin ya. Itu kan ada orang, ya pinjemin dong, nanti saya lebihin. Nah, seneng nggak, Bu? Minjem 10 juta setiap bulan saya kasih 500.000. Ongkak kaki udah kaya. Nah, begitu inginnya kalau jasad nafsu kita. Nah, itu tapi nanti bertentangan jiwa kita. Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, itu namanya tipikal neraka. Nama tipikal surga bisa diidentifikasi, Bu. Identifikasinya bagaimana? Menilai. Identifikasi itu apa ya? Yang menilai sesuatu itu gitu. Ini gimana sih kalau nafsu syahwat itu? Kalau neraka itu gimana? Surga itu gimana gitu? Kalau surga itu kata Nabi, cirinya, nah neraka itu tertutup dengan berbagai macam kesenangan duniawi, kesenangan jasad kita. Kenapa saya bilang duniawi itu kan sifatnya rendah, sifatnya
pendek. Yang sifat-sifatnya pendek itu biasanya disukai oleh jasad. Nah, di sini di neraka itu tutup dengan berbagai macam kesenangan dunia. Dengan kesenangan yaitu syahwat. Nah, neraka itu biasanya dikelilingi hal-hal yang menyenangkan syahwat. Sekarang kita tentuin dulu apa itu syahwat. Ya, Bu. Ada yang tahu syahwat itu apa? Kalau pengen sholat tahajud, itu kan nafsu yang menggebu-gebu juga. Berarti nggak sesuai dong, Bu? Nah, itu betul. Akal sesuai dengan pertimbangan, tidak sesuai dengan arahan Al-Quran, tidak sesuai dengan arahan atau tuntunan Nabi. Ini, Bu, kalau saya pernah menyampaikan, Bu, di dalam diri manusia itu ada namanya syahwat. Boleh enggak syahwat itu? Sedangkan tadi di luar tuntunan, di luar pertimbangan, di luar arahan-arahan Al-Quran, di luar arahan-arahan Nabi. Berarti ketika kita memiliki syahwat, ada pengecualian. Yang dibolehkan oleh Allah harus sesuai tuntunan. Tetapi secara syahwat itu artinya yang mengarahkan sesuatu jasad kita ini inginnya ke sana, tercukupi dengan syahwatnya yang membuat si jasad ini senang. Contoh, ibu, ketika seseorang melihat lawan jenis, tiba-tiba gantengnya luar biasa, coba ya saya kalau kayak gitu saya akan jaga, saya akan peluk, saya akan gini, enak kali. Itu namanya syahwat. Ketika ada uang 100 juta di samping kita, dibiarkan atau diambil, Bu? Secara syahwat, Bu, ambil. Secara syahwat kita pengennya memperlihatkan lekuk tubuh kita di selain muhrim. Nanti saya bilang cantik, langsing, bahen sebagainya. Itu syahwat. Dan pernah ibu punya berpikiran seperti itu? Pasti ada, Bu, karena manusia itu punya syahwat. Nah, itu. Kemudian kalau ada kotak infak lewat, pengen ngasih yang sedikit atau gini, pengennya ngasih apa enggak ngasih? Kalau ngikutin syahwat, agak ngasih, Bu. Pengennya ngasihnya 2.000 apa 5.000? 2.000, pokoknya paling terkecil. Pengennya 10.000 apa 5.000? Aduh, solehah banget ya. Hanya jujur ngaku gitu. Itu kan syahwat ya, Bu, ya. Mengarahkannya hal-hal yang menyenangkan diri kita, tubuh kita. Kalau ngasih gitu tidak bisa beli bakso dong. Kenapa? Karena harus uang jajannya juga sih segini sama suami. Ini gara-gara keluar. Itu berarti ngikutin syahwat ya, Bu, ya. Lemas syahwat beda lagi, Bu. Kita ini kan terdiri dari unsur hayawan, ya. Syahwat itu lebih mengarah kepada unsur hayawan. Dalam kita kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Bu, ada unsur syahwat, ada unsur hayawan, kemudian ada unsur malaikat. Unsur hayawan tadi jasad kita, Bu, kita dan hewan sama, punya nafsu, punya keinginan makan, punya keinginan tidur, leha-leha, bercanda-canda, kemudian hubungan biologis. Berarti sama nggak dengan hewan? Sama. Tapi hewan tidak punya unsur malakutiyah, malaikat. Apa dalam beribadah? Kalau kita ada, ya, Bu, ya. Kita jelaskan dulu posisinya, Bu, ya. Beda nanti ya. Allah ngasih pengetahuannya saya untuk menyampaikan, Ibu bisa memahami. Selama ini kan itu syahwat apa, hawa nafsu apa, nanti yang masuk ke kolbu kita apa, yang ke kita apa. Sebetulnya harus ngerti kalau kita ingin mengenal diri kita, ya, Bu, ya.
Harus mengerti nggak? Ya harus. Iya harus. Tapi ini butuh pengetahuan, butuh otak yang harus ya. Ya, itu tadi apa Bu? Syahwat ya. Jadi syahwat itu kita dengan hewan sama-sama membutuhkan syahwat. Biasanya syahwat hanya ke sana aja. Maka dibilang oleh Nabi, neraka itu dikelilingi oleh keinginan syahwat. Tapi syahwat sesuatu yang mendorong untuk mencukupi kebutuhan jasad kita. Nah, kenapa neraka ke sana? Nah, syahwat itu yang enak-enak tadi, Bu. Coba Ibu nih, kebalikan kalau surga. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan jasad ini. Saya contohkan, kalau ingin masuk surga, kata Nabi, kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Terlalu dalam juga nanti pusing. Ya udah yang ini aja deh. Ini udah tahu tadi ya, jasad itu kesana. Dengan di waktu malam, bangunlah kalian untuk bertahajud supaya nanti akan mendapatkan anugerah mulia, ditolong, dibantu segala urusan kita Allah. Menyenangkan gak Bu bangun tengah malam lagi enak-enak tidur? Makanya surga itu dilihat oleh tidak menyenangkan badan kita. Iya, alarm dibunyi, alarmnya ada 5. Bunyiin 1, 2, 3, 4, 5, ambil lagi selimut ya. Maka alarm jangan disimpan yang deket-deket Bu. Saya itu di sebelah sana tuh Bu, sana. Jadi kalau bangun tuh akhirnya bangun kan? Nah itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan jasad kita. Udah enak-enak ya Bu, AC nyala dingin, selimutan. Akhirnya harus menghindari yaitu yang enak. Maka dikatakan di dalam Al-Quran juz 30 itu apa? Orang yang bangun tengah malam menghindari tempat tidur, lambung jauh dari Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. yang ayat selanjutnya. Fa'anzir. Iya, yang jauh dari lambung dari tempat tidurnya, lambungnya. Akhirnya dia bangun malam. Itu sesuatu yang disukai oleh syahwat badan, tapi tidak disukai oleh badan kita. Menyenangkan Bu. Apalagi contoh ketika kita berbisnis jualan, pengennya kalau kita jualan harusnya kita bikin 1 kilo itu 1000 mili, kita bikin 800 mili, dikurangi timbangannya. Maka ada di dalam Al-Quran Bu itu orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Kenapa dia ingin mengurangi timbangan? Kalau 10 orang yang beli berarti dia dapat keuntungan haramnya 1 kilo. Kalau 10 beli kan 1 kilo dikurangi 2 ons kan, 2 on kali 10 berarti dapat keuntungan sekilo. Kalau 100 orang yang beli 2 kilo. Artinya apa? Berarti 2 kilo ya, bukan 1 kilo. 2 kilo itu Bu, 10 orang aja beli dia untung 2 kilo. Kenapa di pasar orang gampang sekali untuk membuat keuntungan seperti itu? Karena dia merasakan keuntungannya tadi, membuat jasadnya enak, senang, tapi senang buat jasad. Jasad ya Bu ya, bukan jiwa. Nah, kebalikannya kalau surga jiwa. Nah gitu. Contohnya apa lagi Bu? Ketika harusnya kita sadar menahan marah, ada sesuatu yang menjengkelkan kita di depan mata kita, artinya jasad kita ini, syahwat kita ini, nah itu kita harus bisa mengidentifikasi mana syahwat yang mengarahkan ke jasad, mana yang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah. Ketika ada orang yang tiba-tiba membuat sakit hati, marah, pengennya marah-marah gitu. Kalau jasad pengennya melampiaskan, kemudian marah-marah, melototin anak, ini anak sama itu Bu. Nah, padahal itu ketika melampiaskan itulah
yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Karena menyenangkan jasad kita, gitu kan, melot segala macam, kayaknya udah plong gitu, plong nggak setelahnya. Bukan plong itu sebetulnya, masalah akan berdatang bertubi-tubi masalah. Kalau kita sabar, karena kita hanya menyenangkan jasad yang sesaat. Tadi tidur lelap menyenangkan jasad sesaat. Kemudian curang itu menyenangkan jasad yang sesaat. Marah-marah menyenangkan jasad yang sesaat. Nah, tapi kalau kebalikannya, menahan syahwat tadi. Nah, sekarang begini dulu, jangan dulu menahan ya Bu ya. Syahwat itu tadi kan mengarahnya kepada jasad kita. Adakah syahwat yang dibolehkan, yang dihalalkan? Yang sudah jelas oleh Allah. Kalau berhubungan biologis harus nikah dulu. Harus nikah dulu. Jadi kalau belum nikah, enggak nikah, kita enggak halal walaupun memikirkan orang lain. Kita udah nikah, udah gitu mikir, coba ya kalau saya jadi suami dia, gimana ya? Gitu. Nah, itu enggak halal. Berarti pikirkanlah sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, atau kerjakanlah sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Kemudian kalau dalam mencari rizki, sudah bikin aturan, kulu wasrobu yang halalan thayyibah, carilah rizki yang halal, yang baik. Itu untuk syahwat kita kan, tapi diaturkan oleh Allah, tidak sembarangan. Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bay', menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Kalau jual beli itu pasti ada sesuatu yang perjuangan ya Bu ya. Apalagi kalau jual beli yang hal. Tapi kalau yang haram riba, menyenangkan kita, untungnya berlipat-berlipat, kita kerja bukan riba itu. Pinjemin aja ke orang-orang duit. Itu kan menyenangkan jasa. Tapi itulah kan melingkupi dia masuk neraka. Apalagi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya khamar itu apa? Minuman keras. Kemudian judi, mengundi nasib, kocok, terus nomor berapa nanti akan keluar, bayar sekian. Kan itu seakan-akan menyenangkan jiwa kita kan, menyenangkan badan kita kan. Minum khamar itu Bu, nauzubillah ya, kita jangan nyoba Bu, itu enak, kata orang enak. Ada yang harganya 1 juta, Bu, satu botol kecil. Ada yang 5 juta. Semakin dia mahal, semakin enak, berbiasa katanya. Nah itu menyenangkan jasa. Nah, kita di surga aja. Kenapa di surga ada air susu, air madu, air khamr? Ternyata emang khamr nikmat Bu, nikmat buat jasad, itu yang mengarahkan ke neraka. Judi enak nggak? Secara sesaat enak. Ya, enak Bu, banyak kasus nih sekarang judi. Kenapa? Karena ketika dia memikirkan ngeluarin 1 juta dapat 100 juta. Tapi kalau arisan mah tidak haram Bu, semua orang tidak haram, karena dia tidak ada unsur merugikan orang lain. Kalau judi itu Bu, dia menguntungkannya hanya yang dapat 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang rugi ratusan. Kalau arisan nggak ada yang rugi. Saya juga pernah ikut arisan. Ketika dikocok, siapa keluar, tapi kan jelas uangnya segitu juga, tidak ada kurang, tidak ada yang lebih. Ketika ada uang pas pun itu bekas amal lah ya. Nah gitu. Kalau arisan nggak apa-apa, boleh. Nah itu. Jadi untuk syahwat ini pemenuhannya hanya sesaat. Kemudian kalau yang untuk surga yang tidak menyenangkan syahwat tadi. Sabar, seneng nggak sih Bu?
Sabar. Nggak menyenangkan jasad. Iya, iya, tidak menyenangkan jasad. Oh kalau Bu Zainab sabar banget gitu ya. Menyenangkan gabung ketika kita datang ke pengajian, badannya, jasadnya tidak, tidak senang. Apa yang membuat kita senang datang ke pengajian? Jiwa. Tapi kalau jiwa yang menguasai jasad kita, si jasad akan ikut, akan tunduk pada jiwa. Saya sudah bilang bahwa badan kita ini seperti kuda. Nah, seperti kuda, senangnya makan-makan kalau kuda hubungan seksual, pengennya rebahan, tiba-tiba di atas punggungnya ada pemiliknya. Nah, ketika si pemiliknya ini menguasai dia, si pemilik ini jiwa, si kuda mau dibawa kemana dia akan nurut, Bu. Tergantung jiwanya. Kalau jiwanya bersih, jiwanya baik, jiwanya bercahaya, si jasad ini udah nggak nurut lagi dengan keinginan syahwatnya tadi. Nih, gini, saya contohkan, ketika jiwa kita ingin dekat kepada Allah, kemudian lagi enak-enak tidur, yang menang siapa? Jiwa, Bu. Jiwa ini bercahaya, jiwa ini ingin dekat kepada Allah. Kemudian apa? Arti jiwa ini sesuatu yang nanti akan menyusahkan jasad. Tapi si jasad ini akan kalah, akan lemah. Kenapa? Karena jiwa lebih kuat posisinya, Bu. Si jiwa ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti raja. Seperti raja. Yang di bawahnya itu kalau rajanya memerintahkan A, emang dia akan protes? Kan enggak? Kalau yang menguasainya raja, maka semua bawahannya akan ikut. Rajanya yang bertindak berkuasa. Tapi beda kalau rajanya lemah, yang akan berkuasa adalah bawahan-bawahannya. Saya ibaratkan badannya si kuda tadi adalah bawahannya. Si raja yang menunggangnya. Di belakang ada anjing yaitu syaiton. Kalau si raja ini lemah, syaiton sama sahwatnya akan menguasai diri kita. Jangan sampai, Bu. Kenapa saya mengidentifikasi mana sahwat, mana yang bukan sahwat. Nanti begitu ya. Ujung-ujungnya ke sana, Bu. Nah, itu biasanya. Nah, kita biasakan dulu mengerti kenapa ya senangnya leha-leha. Nah, supaya kita tidak masuk dalam lingkaran neraka, berarti ketika sesuatu menyenangkan badan kita itu sedang menggoda kita, nah itu nanti lainnya ke hawa nafsu. Nah, itu baru hawa nafsu nanti ya, Bu ya. Yang membuat gedor itu hawa nafsu namanya. Tapi kalau baru syahwat itu keinginan baru sebatas badan mengikuti keinginan kita. Nah, tapi kalau hawa nafsu dia berada di pertengahan. Dia bisa memberikan motivasi dorongan pada keburukan yang akan melingkupi jasad kita, yang akan melingkupi yang berbau neraka, atau si nafsu ini akan mengarahkan kepada kebaikan dan takwa. Oh, berarti hawa nafsu bisa. Itulah tugas hawa nafsu, Bu, memberikan dorongan, motivasi kepada kebaikan. Karena hawa nafsu itu bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Itu hawa nafsu. Dia makanya posisinya ada di tengah-tengah. Maka di dalam Al-Qur'an, wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha taqwaha, itu hawa nafsu. Allah mengilhamkan dia mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, itu hawa nafsu. Mengidentifikasi, memerintahkan si jiwanya ini maunya si kolbu ya, Bu ya. Itu ketika dia kembali ngikutin kerusakan.
dia dibalik lagi mengikuti kebaikan. Itu yang mendorong hawa nafsu. Nanti agak sulit juga Bu mengidentifikasi hawa nafsu itu seperti apa Bu Vila. Gini juga Bu. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Yusuf ayat 53. Emang bakalan paham satu kali. Kita kan terus ngaji ya Bu ya. Kalau Ibu berhenti di sini nggak bakalan paham sampai selesai tentang diri kita. Karena nggak bisa sekali Bu. Hawa nafsu itu kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ibu pengen tahu surat Yusuf ayat 53. Nih. Tidaklah hawa nafsu itu memerintahkan pada keburukan. Jadi hawa nafsu itu senangnya pada umumnya Bu mengarahkan keburukan. Illa kecuali marahim, kecuali dia itu si hawa nafsu tadi dirahmati oleh Allah, ditolong, disayang oleh Allah, sehingga kita tidak jerumus dengan hawa nafsu yang buruk tadi, hanya keinginan syahwat kita doang gitu Bu, sepenuhnya syahwat, sepenuhnya yang nanti akan mengarahkan kepada neraka. Tapi si hawa nafsu ini memberikan porsi untuk syahwat secukupnya, maka secukupnya. Cari duit, dia simpan sebagian untuk bisa beribadah, sebagian lagi dia bisa untuk berinfak. Ketika dikasih badan oleh Allah, leha-leha, santai-santai, nonton, jalan-jalan enak-enak, punya duit. Tapi apa? Si hawa nafsu ini dirahmati oleh Allah, jangan dipakai untuk bisnis semua badanmu itu. Pakai untuk datang ke majelis taklim, pakai untuk baca Quran, pakai untuk sholat malam, pakai untuk duha, pakai untuk ngajar, pakai amal soleh, amal soleh. Malah itu harus lebih banyak. Nah ini arti illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah yang menghantarkan ke surga. Dan yang dirahmati oleh Allah, hawa nafsu ini biasanya yang tidak disukai oleh jasad kita. Sebetulnya mengikuti syahwat, hawa nafsu yang buruk, kita nggak pengen ngaji. Pengennya kalau yang punya usaha kerja, cari-cari, lagi nominalnya tambah, seneng nggak lihat buku tabungan? Seneng pasti. Tapi kata Nabi Yusuf apa? Padahal depannya udah ada Julaiha yang begitu cantik, menawan, jabatan, punya segala-galanya juga itu komplit sempurna. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Artinya dia mengakui dia ada keinginan, Bu. Dia itu nggak merasa sok soleh gitu ya. Saya nggak ingin, itu kan dilarang Allah, enggak dia itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Di ujung kalimatnya illa ma rahima rabbi. Jadi kalau kita bisa beribadah, bisa taat kepada Allah, bisa beramal, bisa cari ilmu, kita itu harus bersyukur kepada Allah, Bu. Kenapa? Karena ini dirahmati oleh Allah, beri kemuliaan, disayang kita ini oleh Allah. Daripada ketika kita ngaji, senangnya cari duit, leha-leha dan sebagainya. Apalagi kalau meninggalkan hal sholat gitu ya Bu ya, berbakti pada suami. Nah itu berarti kalau kita masih ini, nah itu sesuatu yang dirahmati oleh Allah, berarti sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat jasad kita, badan kita. Nah itu surga tipikalnya. Saya pernah mendengar begini saja. Katanya waktu diciptakan surga malaikat tuh bertanya, tahu sama saya gitu. Ini yang penghuni apa aja neraka gitu. Ini orang yang berbuat seperti ini. Oh itu yang enak semua gitu. Kalau yang surga kan yang susah-susah kan, tidur bangun malam ibadah semua yang nggak enak lah. Oh iya berarti kita banyak masuk ke sini nih gitu kata neraka semua. Gitu, karena iya. Ini semua gitu. Benar nggak ceritanya seperti betul. Itu hadis Nabi Bu. Oh hadis. Iya itu hadis Nabi. Iya itu hadis Nabi. Jadi malaikat bertanya kepada Allah. Pertanyaannya kepada Allah. Allah surga ini seperti ini. Kemudian neraka ini seperti
ini. Terus kata malaikat, pasti nggak akan ada yang selamat. Tidak akan. Terus hadisnya apa selanjutnya? Nah, itu artinya nanti kecuali orang yang dirahmati oleh Allah ya. Nanti dicari hadisnya kan tidak saya mau menerangkan ini tidak ketemu hadis itu karena saya tidak. Kalau saya mencari saya akan jelaskan. Kita cari ya Bu ya, Allah dikasih. Yang saya akan jelaskan sekarang betul itu bahwa kenapa yang enak-enak itu dilarang, yang tidak menyenangkan itu harus dilakukan karena kita diciptakan oleh Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ingin menguji siapa yang bisa mampu mengendalikan si jasadnya tadi dengan jiwanya. Si jiwanya yang menang siapa? Allah. Niat punya keinginan yang kuat, mujahadah. Maka ini hadis ini punya di mujahadah kan? Mujahadah itu orang yang sungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah. Orang yang ingin dekat kepada Allah mampu menghalau keinginan jasad tadi yang menyenangkan. Emang begitu tipikalnya. Kenapa sih anak saya haram itu nggak boleh mah? Kenapa sih yang enak itu yang harus dikerjain? Saya bilang karena hidup adalah ujian. Kata Allah apa di dalam Al-Baqarah ayat 214? Nanti dibuka. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wara'u wa zulzilu hatta ya'ti bikumullah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata begini, apakah kalian mengira kalian masuk surga kira yang enak-enak aja gitu? Mau duitnya libas aja, mau haram, zina bebas, Bu, ya. Enggak ngaji juga bodo amat, enggak sholat bodo amat gitu. Puasa juga ya nggak salah, puasa juga gitu. Emang begitu kata Allah? Kamu mengira kamu bakal masuk surga seperti itu? Umat-umatku lalu mereka dikasih ujian dengan apa, Bu? Masumul ba'sa, dengan kesakitan, dengan kepayahan. Ketika dia berdakwah dikejar-kejar, ada nabi yang digergaji. Nabi siapa, Bu? Zakaria digergaji, Bu. Kita digergaji nggak, Bu? Enggak. Rasulullah lagi sujud dilemparin kotoran. Itu gimana, Bu Nabi? Rasulullah lagi dakwah dilempar batu, giginya patah ketika di Taif. Masya Allah, kata Allah, umatku yang terdahulu menderita kesengsaraan sampai mereka saking sengsaranya, Bu, Nasrullah, kata mereka, kapan pertolongan Allah? Kata Allah, inna nasrullahi qarib. Kemudian di dalam surat Toha ayat 2 juga dikatakan hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dibuka di Al-Qur'annya, Bu. Apakah mereka akan masuk? Mereka mengatakan, saya beriman ya Allah, saya yakin ya Allah. Tapi kata Allah, pernyataanmu tidak akan diuji oleh Allah. Kenapa? Ini berkaitan dengan orang Arab dulu ketika mengatakan saya beriman ya Rasulullah. Kata Allah, mereka itu belum beriman, tapi walakin katakanlah mereka itu baru Islam, baru udah mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi belum menghujam dalam jiwanya, belum bisa menjadi perilaku sikap pola hidup yang sesuai dengan keinginan Allah. Belum, baru ya saya Islam. Kemana? Kalau ketemu assalamualaikum, belum tentu dia sholat, belum tentu dia menjaga lidahnya, belum tentu dia menjaga ghibah, belum tentu dia masih lirik, belum tentu dia bisa menjaga itu gitu. Nah itu berarti dia baru Islam, belum
Belum iman, karena iman berarti lebih tinggi. Iman itu kan Bu artinya diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan kolbu kita, dengan jiwa kita, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Artinya diamalkan dengan perbuatan menjadi suatu pola sikap yang itu namanya akhlak. Itu baru iman Bu. Tapi kalau baru aku doang itu belum iman. Kata Allah, kamu belum iman, itu baru ngamal. Iya. Terus lanjut ke sini. Wa hujibatil jannatu bil makari, menurut Ibnu Abbas ya Bu ya. Nah itu. Jadi ada uji dulu, harus diuji dulu gitu ya. Saya pernah mengatakan kepada ibu-ibu semua bahwa kalau surga itu oleh Nabi dikatakan seperti ini dan neraka dikatakan tidak menyenangkan jasad, dua orang yang masuk ke dalam surga mengatakan gitu Bu. Kalau masuk surga itu enggak menyenangkan, harus penuh perjuangan, harus pengorbanan, korbankan jiwamu, korbankan jasadmu untuk kesenangan tadi. Tiba-tiba ada orang mengaku saya masuk surga, tapi ketika mau masuk surga kok enggak ada hambatan. Rezekinya mudah, anaknya kok dia ya, rezeki saya berlimpah mudah, ini anak juga baik-baik, oh punya jabatan, punya ini, lancar, car moncor lah gitu. Ya, berarti kalau ada pernyataan orang seperti ini Bu, berarti ada yang salah Bu. Kalau seandainya rezeki kita tidak ada hambatan sama sekali, kemudian anak-anak jabatan cor-cor, berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena menurut ahli surga begitu, ahli surga itu banyak ujiannya. Mau kata dia, enggak saya mah. Kenapa? Ternyata dia kalau tidur aja bablas, enggak sholat malam. Kalau rezekinya banyak tapi enggak zakat dan sebagainya, berarti ini bukan tipikal ahli surga, menyalahi aturan. Kata Allah, orang ahli surga itu akan diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Ya Bu Alis ngaji hilang motor. Itu artinya diuji oleh Allah, ini surga. Kalau orang mengatakan saya mah enak-enak aja tuh, nggak ngaji juga, rezeki lancar nggak ngaji, kadang puasa, jabatan moncor, itu salah dia dalam konteks surga yang didapat oleh orang seperti tadi. Berarti orang yang masuk neraka istidraj Bu, kalau semuanya baik-baik aja, karena surga begitu tipikalnya, tidak menyenangkan untuk jasad. Iya, maka kata Abdullah bin kata Ibnu Mas'ud mengatakan ibu, al-haqqu tsaqil mari wal batil haqq khafif wadi. Nih, kata sahabat Rasulullah, bahwa kebenaran itu yang mengelilingi surga itu berat. Ibu datang ngaji seminggu 3 kali, berat nggak? Berat, harus ada mujizat kan? Berarti udah tipikal nggak Bu? Bangun malam berat nggak Bu? Berat. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Tapi itu buah manis. Jadi kalau ingin identifikasi surga, ketika mau dilakukan dan ketika dilakukan itu berat, tapi hasilnya manis, menyenangkan. Nah, Ibu nanti akan berpikir sendiri ya Bu ya. Iya ya, kalau mau bangun sholat malam itu susah Bu. Butuh perjuangan. Itu namanya mujahadah Bu. Jadi kalau nggak orang butuh perjuangan, kata ulama sufi, berarti bukan mujahadah. Bukan tipikal surga. Saya mah mudah kok, bangun tengah malam nggak ada perjuangannya. Berarti ada yang salah Bu. Yang mungkin bukan karena Allah atau apa gitu. Kemudian hasilnya mari, mas, kalau tipikal surga. Kalau neraka bagaimana? Wal batil khufif. Kalau arah ke neraka itu mudah. Ibu ngaji di rumah aja, santai bebenah, enak-enak nonton sinetron, lihat, datang ke mall dan sebagainya, itu khufif, mudah. Tetapi apa? Wadi, ujungnya akan menyengsarakan. Enak tiduran kagak
tahajud, ujung-ujungnya nanti tidak ditolong Allah, tangganya berantakan. Hartanya mau halal mau haram disikat semua. Pertamanya ya Bu ya, menguntungkan tapi tidak ada keberkahan. Dosa akan mendatangkan kesengsaraan, kesulitan. Kenapa ya susah banget diaturnya suamiku? Kok nyeleweng, kok berzina, kok ini, anak-anakku kena ini, kena itu. Jangan-jangan ada ada harta yang ketika dicarinya enakan mudah, tapi nanti akan berakibat fatal. Begitu tipikalnya Bu. Jadi kalau susah ibu ngaji, susah ibu mau nyelesain berapa, kalau habis maghrib, habis sholat, kok susah banget ya zikir habis sholat, itu kalau enggak dilawan, Masya Allah. Kemudian mau baca Quran habis zikir, susah nggak Bu? Susah, tapi harus dilawan Bu itu. Kenapa? Kan di sini kata Ibnu Mas'ud, sakil, berat nafsu itu Bu, berat untuk melawan itu. Kemudian warubba syahwatin sa'ah. Nih, enak Bu kata-katanya. Betapa banyak syahwat itu yang sesaat, syahwat itu yang mengenakan jasad kita, yang akan neraka itu dikelilingi oleh syahwat tadi. Turisu huznan tawilah, akan mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Nah, itu syahwat. Nah, maka ketika ibu dituntut untuk belajar, ngaji itu mahal ya, harus ngeluarin bensin, sekolah juga mahal, ngajarin anak supaya berpendidikan mahal, berarti tidak sesuai dengan syahwat, tapi bahagia. Apa kata para ulama? Tapi jadi orang bodoh itu akan lebih mahal. Ibu, saya tadi mendapatkan ilham ya, inspirasi. Al-Musa itu dari Allah. Karena saya akan sampaikan ini. Ibu tahu ada gubernur yang sedang terkena masalah Papua, yang MMA, tapi dia daerah yang terkena sangat miskin. Ketika pemimpinnya dijerat hukum korupsi, dia kaya ininya, tapi masyarakatnya mendukung dia. Kenapa itu? Diakibatkan oleh apa? Kebodohan. Ternyata kalau kita pintar Bu, kita pintar nih, masyarakat tuh pintar, masyarakat pintar, mahal kan jadi orang pintar. Kalau jadi orang bodoh lebih mahal. Kita lebih enggak dia kerugiannya karena diakibatkan oleh seseorang, tapi masih aja dibela. Saya masih bingung, kenapa ini patuh? Karena orangnya pendidikan. Jadi dikasih uang 100.000, 1 juta, seorang 1 juta, akhirnya mereka demo, pemimpinnya dibela sama dia, ya ingin dibebaskan, padahal yang dia keruk triliunan. Kenapa? Karena orang bodoh gampang dicekokin Bu, orang bodoh gampang dibodohin. Maka ilmu itu, orang pintar itu mahal, tapi orang bodoh akan lebih mahal. Kerugiannya maksudnya lebih rugi Bu. Maka kita didik, kita arahkan anak-anak kita itu jadi orang berpendidikan, gak gampang dibodohin orang, gak gampang. Kenapa? Bangsa carut marut itu karena pendidikannya yang kurang berkualitas, SDM-nya, apalagi tentang penghidupan jiwanya yang kurang terarah, hanya menghidupkan akal saja. Tapi kalau jiwa dan akal itu luar biasa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang selanjutnya contohnya ya, menuntut ilmu itu capek apa enggak Bu? Capek. Tapi menjadi orang bodoh akan lebih capek Bu. Kalau orang pintar biasanya posisinya di atas, enaknya juga lebih biasanya ya. Tapi kalau orang bodoh di bawah. Orang bodoh capek enggak ketika hidup? Enggak, ketika sebelum hasil. Enak dia. Ada 2 orang anak sekolah nih, yang satu
belajar bisa-bisa nih. Pokoknya belajar rajin setiap malam belajar. Ada anak bilang, main belajar nanti aja kalau mau ulangan. Nikmati masa muda. Begitu banyak Saya juga ngomong gitu. maunya Ada anak main di sama dengan saya. Kok anak orang boleh Masa main muda gitu? harus dinikmati kata dia. Nah itu. Jadi karena emang, tapi siapa yang akan sukses nanti? Yang capek tadi. Tapi yang akan lebih capek yang tadi males tadi setelah nanti. Dek, kamu sekarang itu ibaratnya sedang menanam. Menanam itu capek enggak? Tapi nanti ketika menghasilkan waktunya lebih panjang, menyenangkan. Emang begitu tipikal hawa nafsu, syahwat. Begitu. Jadi pertamanya enak, menyenangkan, capek. Tapi hasilnya akan diraih dengan hal yang luar biasa dan berkepanjangan. Tapi kalau dibalik, sekarang kamu senang-senang, nanti kesengsaraannya lebih panjang daripada kesenangannya. Nah, orang yang bodoh itu orang yang berilmu itu capek, tapi orang bodoh nanti lebih capek. Coba kita bilang dulu ke anak kita, orang berilmu itu mahal, tapi orang bodoh akan lebih mahal. Jadiin apa tuh Bu? Kalimat apa tuh? Mutiara. Bikin TikTok Bu. Satu lagi, menjaga sehat itu mahal ya Bu ya. Ada istilahan begitu. Kalau kita sehat itu sakit itu apa? Sakit itu mahal. Berobat itu mahal kan ya? Kan menjaga sehat itu mahal nggak Bu? Mahal. Tapi kalau sakit lebih mahal. Itu ya Bu ya. Nah, itu belum menerangkan tentang jiwanya ya. Ini baru lebih ke pengetahuan yang kan pengetahuan itu ada lahiriah, batiniah ya. Lah ya, insya Allah minggu depan bisa menerangkan tentang yang lebih batin tadi. Si jiwa ini juga ingin berilmu, jadi lebih ke lahiriahnya, ya lebih ke lahiriahnya seperti itu. Jadi pengetahuan itu kan saya berlapis ya, ada pengetahuan lahir, ada pengetahuan batin. Nah, ini fungsi jiwa tadi bagaimana dalam mensikapi hujibatin nar bisyahawat, hujibatil jannah bil makarih. Kalau disampaikan sekarang kebanyakan nanti pun gumoh ya. Tapi sebetulnya Bu, kalau ruh jiwa itu nggak ada kata bosan. Karena dia datang dari Allah. Cahaya yang ada di dalam tubuh kita, cahaya itu tidak mengenal tempat. Dia tidak mengenal tempat, tidak mengenal ruang dan waktu cahaya itu Bu. Maka mau dikasih harian, 2 hari, 3 harian, itu tidak akan pernah yang capek teter ya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga ini disukai oleh Allah. Dan saya juga sekali lagi mohon maaf kepada Ibu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita